Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, topik Let's Talk kali ini akan membahas tarif KRL boleh naik asal asik dan sudah bersama kami narasumber Koordinator KRL Mania, Pak Nur Cahya. Apa kabar, Pak Nur Cahya? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut topik yang tadi sudah disampaikan, kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. PT KCJ berencana menaikkan tarif kereta rel listrik atau KRL mulai 1 Oktober mendatang. Kenaikan tarif mencapai 50% khususnya untuk tarif 25 km pertama perjalanan. Direktur Utama PT KCJ Muhammad Nurul Fadilah memastikan akan menaikkan tarif KRL 1 Oktober mendatang. Menurutnya penyesuaian tarif ini terpaksa dilakukan karena volume jumlah penumpang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tarif operator naik menjadi Rp6.250 untuk 25 km pertama, sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp3.250. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, mengatakan pemerintah harus melakukan stabilisasi tarif karena tarif yang berubah-ubah bahkan naik 50% menunjukkan buruknya pengambilan kebijakan pemerintah. Menurutnya subsidi tarif KRL masih perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menyatakan ongkos transportasi ideal berkisar 8 hingga 12% pendapatan. Namun kenyataannya biaya transportasi dapat mencapai 25%. Ya, kalau dilihat dari alasannya lah ya, karena memang penggunanya semakin banyak dan subsidinya sedikit gitu ya dibandingkan dengan biaya operasionalnya gitu. Anda melihat ini alasannya bisa diterima atau tidak sih? Kalau karena jumlahnya semakin banyak ya justru harusnya pendapatan kan menjadi berbanding lurus ya, jadi tambah banyak ya. Belum lagi banyak sekali iklan-iklan yang ada di kereta gitu ya. Iya, itu saya pengguna kereta juga. Ya, itu berapa persen dari total pendapatan kita juga nggak tahu, datanya juga nggak dapat ya. Terus masalah emang kalau kita lihat ini muaranya di subsidi dari pemerintah itu yang harus mungkin dalam tanda kutip dihitung ulang lagi ya. Dan dari sisi KCJ juga harusnya lebih fight ke pemerintah. Jadi nggak selamanya yang namanya selisih dari antara tarif komersial sama yang harus yang setelah disubsidi itu harus ditanggung semua ke pengguna KRL. Artinya Anda melihat sebaiknya subsidi ditambah gitu ya, tidak hanya Rp250 kenaikan ya kalau kita lihat tadi. Karena semua muaranya ini disubsidi kalau kita lihat kan. Karena kalau dari sisi penyebab lainnya kan nggak ada. Kenaikan BBM justru yang ada kan penurunan harga BBM kalau kita lihat. Dan ujung-ujungnya emang larinya ke subsidi kalau kita lihat. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat-lihat spanduk-spanduk di stasiun juga kan ditulisnya berdasarkan Peraturan Menteri 35 tahun 2016 ya, 1 April. Nah itu kan berarti sebenarnya yang bisa dalam tanda kutip membatalkan atau menghitung ulang kenaikan ini ya pemerintah. Jadi kita berharap mungkin Menteri Perhubungan yang baru bisa lebih menghitung ulang kembali ya. Karena kalau kita baca juga di Peraturan Menteri 35-nya itu di poin B-nya itu justru yang terjadi di situ ditulis penyesuaian tarif karena adanya penurunan harga BBM ya. Jadi harusnya kalau kita ada poin penyebabnya penurunan harga BBM harusnya tarif turun. Ini malah ada kenaikan tarif di bulan Oktober gitu ya. Ya. Anda menilainya memang sebaiknya jangan naik atau boleh naik tapi ya kenaikannya tidak 50% gitu. Ya, kita ada macam-macam dari teman-teman sih, ada macam-macam pendapat ya. Tapi lebih banyak kita concern dari sisi pelayanan mereka. Sekarang kan yang namanya KRL itu udah ada yang namanya standar pelayanan minimum ya. Kalau kita lihat peraturan menterinya nomor 47 tahun 2014 kalau nggak salah itu. Di situ tertulis terutama yang kita paling sering teman-teman keluhkan itu masalah keterlambatan kereta itu ya. Harusnya ada kompensasi yang jelas dan disosialisasiin di tiap-tiap stasiun mungkin atau di dalam gerbong.
di dalam KRL ya, kalau telat berapa menit itu kompensasinya apa, lebih dari setengah jam apa, lebih dari 1 jam kompensasinya apa. Sejauh Jadi ini jelas. kompensasinya ada surat keterangan bahwa memang menerangkan kereta telat iya, untuk bisa dibawa ke kantor gitu untuk menunjukkan bahwa memang betul keretanya telat. Itu kurang atau seharusnya ada kompensasi lain sebenarnya? Harusnya ada. Kalau lebih dari 1 jam itu ada yang namanya apa ya, saya juga belum baca itu. Harusnya itu poin-poin itu disosialisasikan di stasiun atau di dalam KRL gitu ya. Jadi penumpang nggak dikejar kewajibannya aja kalau misalnya apa tap out atau saldonya kurang terus kena denda segala macam. Tapi kalau dari sisi operator ada apa gangguan segala macam yang mengakibatkan kerugian penumpang, itu harus ada kompensasinya juga gitu. Jadi yang pertama itu apa, standar pelayanan minimum komuter lain itu harus disosialisasikan. Jadi yang namanya komuter lain itu apa aja, apa segala macamnya gitu ya, yang dapat penumpang terima itu apa aja, terus kalau SPM-nya itu tidak terpenuhi nanti kompensasinya apa, itu yang harus. Sejauh ini yang kemudian paling dikritisi dari pelayanan komuter lain adalah hanya keterlambatan saja, atau ada yang lain, Mas Nur? Ada sih, tapi yang poin paling utama itu masalah keterlambatan, karena terjadi hampir setiap hari ya, pagi, mungkin siang juga, atau sore pas kita pulang kerja. Dan itu apa, jadi kayak rutin gitu ya. Jadi teman-teman juga kayak hopeless juga ini. Nah, kalau kita komplain nanti jawabannya nanti tunggu DDT selesai, nanti tunggu Manggarai direnov itu. Tapi kan nggak ada poin apa kapannya. Tapi mungkin alasan itu, lainnya gitu. juga mungkin apa namanya pengguna komuter lain juga mungkin cukup menerima adalah karena memang jalurnya hanya 2 gitu ya, ataupun jalurnya terbatas, yang jalur yang sama juga kemudian digunakan oleh kereta luar kota gitu. Makanya ini cukup mempengaruhi jadwal keberangkatan kereta dari setiap stasiun. Anda melihat ini bisa diakali atau kita terima aja gitu? Iya, harusnya ada selain kita nunggu DDT selesai atau Manggarai selesai di rehab ya, direnov jadi berapa lantai gitu, harusnya ada langkah-langkah jangka pendek yang bisa disampaikan ke pengguna KRL gitu ya. Misalnya apa? Seperti kemarin kita udah ada yang katanya ada pengurangan jadwal segala macam gitu ya. Tapi kan ternyata masih kejadian juga antrian tiap hari gitu. Dan antrian itu bukan di Manggarai aja. Jadi mungkin dari Tebet mungkin sampai UI juga, ya, terus yang arah Bekasi juga. Jadi harusnya ada langkah-langkah jangka pendek yang benar-benar bisa minimal mengurangi ya, terutama di jam-jam sibuk itu yang. Dari beberapa artikel saya lihat bahwa memang alasan kenapa kemudian dinaikkan tarif KRL 50% ini adalah karena memang naiknya daya beli dari masyarakat. Ini sebenarnya bisa diterima atau enggak sih? Ya itu juga debatable juga ya, sama kasusnya kayak kemarin apa janjinya kan untuk perbaikan fasilitas stasiun segala macam gitu ya. Maksud kita kalau memang untuk perbaikan fasilitas kenapa harus nunggu kenaikan tarif gitu ya. Terus kalau kita lihat juga kemarin ada yang namanya pergantian kursi peron ya. Dari kursi yang biasa itu kursinya masih bagus semua diganti sama kursi yang mirip jemuran. Itu nggak bisa nggak nunggu tarif naik, kenapa bisa gitu ya. Sedangkan kemarin juga kejadian pas hujan lebat itu peron-peron pada banyak yang bocor, banyak yang tampias segala macam, kenapa belum diperbaiki gitu ya. Kenapa prioritasnya kok kursi gitu, kursi jemuran dan kursi peron yang sebenarnya masih layak gitu. Kalau emang alasannya di stasiun Tanah Abang yang mungkin crowded segala macam, mungkin bisa ya. Tapi kalau di hantem kromo di hampir semua stasiun ya kita juga jadi bertanya-tanya gitu ya, katanya peningkatan fasilitas di stasiun, tapi kenapa skala prioritasnya kok kursi dulu yang dibongkar gitu. Terus yang kedua juga masalah keamanan ya. Soal keamanan kita akan lanjutkan usai jeda, Mas Nur. Kami akan segera kembali.